Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi sehat semua. Materi kali ini kita akan membahas tentang persepsi gerak. Ini sangat menarik karena ini bagaimana kita akan membahas tentang gerak dan persepsi. Bagaimana mempersepsikan stimulus menjadi sebuah gerak. Persepsi gerak sendiri memiliki 12 indikator. Yang pertama tentang penggambaran tubuh. Yang kedua indikator tentang ruang dan arah. Yang ketiga indikator keseimbangan. Dan yang keempat indikator tentang keseimbangan dan sisi. Kelima, sisi itu sendiri. Yang keenam, irama dan kontrol saraf. Yang ketujuh, integrasi kanan dan kiri tubuh. Yang kedelapan, koordinasi mata dan kaki. Kesembilan, kontrol otot kecil. Kesepuluh, bentuk persepsi. Kesebelas, pendengaran. Dan yang ke-12 koordinasi mata dan tangan. Ini adalah 12 indikator yang berkaitan dengan persepsi gerak. Bagaimana kita melihat stimulus dan membuat respon berupa gerak. Bahwa dalam melihat persepsi gerak kita memerlukan sebuah tes. Di sini kita akan membahas tentang tes persepsi gerak. Pertama, tes bagian tubuh. Yang kedua, berjalan di titian. Yang ketiga, lompat. Lompat berarti dia menggunakan tumpuan satu kaki. Kemudian 4, loncat dan mendarat. Berarti menggunakan tumpuan 2 kaki. Kemudian kelima, halang rintang. Ke-10, menangkap bola. Keenam, menangkap bola. Yang ke-7, merayap. Urutan tes persepsi gerak. Mampu menunjukkan bagian tubuh. 2, berjalan di atas garis selebar 10 cm. 3, lompat 3 kali. 4, loncat dari kursi. 5, melewati rintangan. 6, menangkap bola. Dan 7, merangkak. Pertama, anak diminta untuk menyebutkan nama bagian tubuh. 1, tunjukkan telinga kanan, tunjukkan telinga kiri. 2, tunjukkan tangan kanan, tunjukkan tangan kiri. 3, tunjukkan lutut kanan, tunjukkan lutut kiri. Keempat, tunjukkan perut. Kelima, tunjukkan jari telunjuk. Itu tugas yang pertama. Tugas kedua, berjalan di titian sejauh 2 meter dengan titian selebar 10 cm. Nah, di situ kita lihat apakah anak kehilangan keseimbangan atau tidak. Tugas ketiga, berdiri 1 kaki dan lompat 3 kali. Anak diminta berdiri 3 detik dengan ujung 1 kaki, dengan 1 kaki, dengan 1 kaki, kaki kanan, lalu lompat 3 kali dengan kaki kanan. Yang kedua, anak diminta berdiri 3 detik dengan 1 kaki, kaki kiri,
lalu lompat 3 kali dengan kaki kiri. Dilihat dia kehilangan keseimbangan atau tidak. Jika kehilangan keseimbangan maka dia belum mampu, tapi jika tidak maka dia sudah mampu. Selanjutnya, tugas keempat, loncat dan mendarat. Anak diminta berdiri di kursi atau kotak, kemudian setinggi 25 cm, maksimal 50 cm. Kemudian diminta loncat ke bawah dengan kedua kaki mendarat tepat di matras dengan seimbang. Jika tidak seimbang maka dia belum mampu. Kemudian tugas kelima, halang rintang. Anak diminta melewati rintangan setinggi lutut anak dengan tidak menyentuhnya. Nah, di sini kita bisa menyeting kursi atau membuat rintangan-rintangan tersendiri. Yang kedua, anak diminta melewati rintangan setinggi bahunya tanpa menyentuhnya. Jadi pertama setinggi lutut, kedua setinggi bahu. Kemudian yang ketiga, anak diminta melewati 2 kursi sempit selebar badannya tanpa menyentuhnya. Tes ini berhasil jika anak tidak menyentuh dari rintangan yang diberikan. Jika menyentuh dia gagal, tapi jika tidak menyentuh dia berhasil. Kemudian tes ke-6, tugas ke-6 yaitu menangkap bola. Anak diminta menangkap bola sebanyak 3 kali dengan bola yang lunak. Bola harus ditangkap dengan cara tepat di depan dada. Tidak boleh luncas atau lepas, harus tepat di badannya, di depan dadanya. Sebanyak 3 kali. Dari 3 kali itu harus berhasil semua. Jika tidak berhasil 1 kali maka dia dianggap gagal. 3 kali harus berhasil semua. Kemudian tugas ke-7 adalah merangkak. Anak diminta merangkak sejauh 5 meter tanpa berhenti. Jadi dalam jarak yang lurus, anak harus merangkak sejauh 5 meter tanpa berhenti. Nah, itu adalah tugas gerak yang diminta, sehingga anak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini adalah lembar instrumen observasi tesnya. Pertama, pengetahuan bagian tubuh. Apakah kelima pertanyaan tadi mampu dijawab semua atau tidak? Jika mampu dijawab semua maka ya, dicentang 1. Jika salah 1 atau salah 2 gagal tidak terjawab maka tidak, kosong. Kemudian berjalan di titian, mampu menjaga keseimbangan atau tidak? Jika mampu maka centang ya, jika tidak centang tidak. Lompat, apakah kaki kanan kaki kiri mampu semua? Jika mampu maka ya, jika tidak tidak. Loncat juga sama, apakah mampu anak melakukan semua gerakan? Jika ya maka ya, jika tidak tidak. Kemudian di halang rintang, apakah anak mampu menyelesaikan tugas halang rintangnya semuanya? Jika mampu maka ya, jika tidak tidak. Kemudian menangkap bola, apakah anak mampu menangkap bola serangan sempurna 3 kali? Jika ya maka centang ya, jika tidak tidak. Kemudian merangkak, apakah anak berhasil merangkak sejauh 5 meter? Jika ya centang ya, jika tidak tidak. Nah, nilai 1 diperoleh jika anak mampu sempurna melakukan tugas gerak. Jika belum sempurna maka nilainya kosong. Nah, berikut ini adalah kriteria penilaiannya. Kategori sempurna, nilainya 7. Baik 5 atau 6 indikator terselesaikan, cukup 3 sampai 4 indikator terselesaikan, dan kurang 1 atau 2 indikator terselesaikan. Jadi ada 4 kategori sempurna, nilai 7, baik 5, 6, cukup 3, 4, dan kurang 1, 2. Tugas minggu depan
Silahkan observasi anak PAUD atau TK di sekolah tersebut. Silahkan dinilai sesuai dengan kriteria, hasil dibuat dalam laporan dan dipresentasikan. Demikian tentang persepsi gerak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.